istimewanya Punjul Harjo adalah ketika kita bisa menemukannya dalam kondisi yang utuh, kita bisa banyak belajar bagaimana dulu nenek moyang kita membangun sebuah alat transportasi untuk mengarungi sungai-sungai, mengarungi lautan juga pada masa lalu. Perahu Punjul Harjo ini yang bisa memberikan data, memberikan informasi ke kita sebetulnya alat transportasi apa yang dulu digunakan oleh nenek moyang kita. Pantai Rembang yang panas memiliki beberapa kawasan tambak garam di sekitarnya. Suatu pagi, pada pertengahan tahun 2008, beberapa warga desa Punjul Harjo menemukan sebuah perahu di wilayah tambak garam tempat mereka bekerja. Setelah melaporkan temuannya pada dinas terkait, perahu ini kemudian ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Kami menemui Agni Cesaria Mohtar, salah satu peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta, untuk mengetahui signifikansi perahu Punjul Harjo lebih lanjut. Nama saya Agni Mohtar, saya peneliti di Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya beruntung berkesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang perahu Punjul Harjo pada akhir tahun 2017 ketika saya menyusun tugas akhir untuk studi saya. Semenjak tahun 2017, setelah menyelesaikan tugas akhir saya masih melakukan proyek-proyek kecil, penelitian-penelitian kecil yang berkaitan dengan Punjul Harjo. Jadi sekitar sudah 3 tahunan ya sampai sekarang. Kalau kita bicara tentang sejarah maritim di Indonesia, memang tinggalan yang paling sedikit itu adalah tinggalan kapal, tinggalan perahu. Sampai sekarang baru sedikit sekali yang kita beruntung masih bisa menemukannya. Sebagian besar pun itu sangat fragmentaris, jadi hanya beberapa bilah papan perahu begitu. Perahu Punjul Harjo ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 2008 di pesisir pantai utara Rembang. Waktu itu masyarakat lokal sedang membuat kolam buatan untuk penambangan garam. Kemudian secara tidak sengaja mereka menemukan perahu Punjul Harjo ini. Kemudian 1 tahun berikutnya di tahun 2009 Balai Arkeologi mengadakan penelitian, mengadakan ekskavasi secara intensif. Perahu Punjul Harjo ini sebetulnya cukup istimewa karena pertama kali ditemukan kondisinya masih cukup utuh, hampir utuh bahkan ya. Jadi lambung kapal itu hanya beberapa lapisan atas saja yang hilang. Kemudian di bagian dalam lambung itu juga masih terdapat komponen-komponen yang berfungsi untuk memperkuat perahu ini. Jadi masih terlihat dengan jelas ada tali-tali ijuk yang digunakan untuk mengikat bagian-bagian dari perahu Punjul Harjo. Sebetulnya ketika dilakukan ekskavasi tahun 2009 oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, ketika itu sudah langsung diambil sampel ijuk untuk menghitung umur dari perahu Punjul Harjo ini. Ketika itu yang membawa sampel adalah Profesor Manggen dari Prancis. Kemudian setelah diuji di laboratorium, diketahui kalau perahu Punjul Harjo ini berasal dari abad ke-7 Masehi. Selain memiliki ijuk yang berfungsi untuk mengikat, perahu Punjul Harjo juga ditemukan bersamaan dengan beberapa artefak lain. Ketika proses ekskavasi ada beberapa fragmen-fragmen artefak yang ditemukan dari dalam lambung perahu. Dan juga ada sebuah kayu yang diduga fungsinya untuk menopang dayung, itu ditemukan persis di belakang bagian buritan perahu. Mengingat perahu Punjul Harjo diduga berasal dari abad ke-7 hingga 8 Masehi,
yang berarti masih sejaman dengan masa pembuatan Candi Borobudur. Mungkinkah ada keterkaitan di antara keduanya? Kalau kita melihat relief Borobudur, sebuah relief itu kan memang sebuah representasi seni begitu ya. Tentunya itu adalah karya seni yang memfokuskan dari keindahannya. Jadi memang kita tidak bisa langsung menggunakan relief-relief itu untuk referensi teknis sebuah perahu atau kapal pada masa itu begitu. Tapi kalau saya percaya para seniman yang membuat relief itu tentunya sudah setidaknya pernah melihat bentuk perahu, bentuk kapal, dan juga punya referensi sebagai dasar mereka menggambarkan relief tersebut begitu. Dan kalau kita lihat dari usianya yang ya memang agak terpaut sekitar 1-2 abad begitu, sejauh ini kalau dari tinggalan arkeologi ya kita bisa menghubungkan dalam artian bisa saling cross check antara temuan arkeologi yang berupa perahu Punjul Harjo ini dengan relief-relief di Candi Borobudur. Berdasarkan teknik ikat dan kayu yang digunakan pada perahu, Agni menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan asal-muasal perahu Punjul Harjo. Perahu Punjul Harjo ini salah satu dari sedikit sebetulnya tinggalan arkeologi dari perahu maupun kapal yang dibuat dengan teknik khas Asia Tenggara yang disebut dengan leslak teknik, atau dalam bahasa Indonesianya kita bisa sebut dengan teknik tambuku terikat. Jadi ciri khas dari teknik ini adalah ada bagian di dalam lambung, di papan-papan lambung yang bagian dalam itu ada bagian yang menonjol, ada tonjolan-tonjolan. Ini kemudian yang menopang gading-gading. Nah, gading-gading ini diikatkan dengan tali-tali ijuk, makanya kita sebutnya leslak teknik. Kalau untuk istilahnya memfokuskan persisnya dari mana perahu Punjul Harjo ini memang agak sedikit sulit, walaupun sudah juga dilakukan uji spesies kayu-kayu yang digunakan di perahu Punjul Harjo ini. Hasilnya itu memang kayunya adalah spesies-spesies yang khas Asia Tenggara, tapi persebarannya itu meluas sampai Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa begitu. Jadi untuk persisnya di mana itu kita memang sampai saat ini masih melakukan kajian-kajian lanjutan. Sebagai seorang peneliti, Agni tentunya memiliki beberapa harapan terhadap situs perahu Punjul Harjo dan kaitannya dengan masyarakat sekitar. Kalau menurut saya masih banyak sekali yang bisa kita pelajari lebih lanjut begitu ya dari perahu Punjul Harjo. Seperti kita tahu kalau misalkan kita sekarang berkunjung ke lokasi display perahu Punjul Harjo itu kondisinya sudah berbeda dengan ketika pertama kali ditemukan begitu. Dan itu sebetulnya menyediakan ruang untuk kita lebih bisa eksplor. Misalkan kita bisa melakukan penelitian eksperimental dengan dulu bagaimana sih ikatan-ikatannya yang digunakan, karena itu kita ada data dokumentasinya, ada fotonya gitu. Tapi sekarang kalau orang-orang melihat ke sana itu tidak bisa lagi melihat secara langsung begitu kan. Sebetulnya itu bisa kalau kita kembangkan lebih jauh lagi. Salah satunya itu. Harapan paling besar itu supaya masyarakat sekitar ya, masyarakat Rembang sendiri mengenali tinggalan nenek moyang yang sangat penting karena temuan yang utuh seperti ini itu jarang sekali, tidak hanya di Indonesia tapi juga se-Asia Tenggara itu jarang sekali. Dan sepertinya kita harus bangga untuk mengenali apa yang ada di daerah kita, karena justru orang-orang dari luar negeri itu banyak yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang perahu ini karena memang nilai signifikansinya tinggi begitu. Maka kita sebagai warga Indonesia dan warga Rembang khususnya itu akan
akan lebih baik kalau kita mengenal apa sih tinggalan nenek moyang kita yang istilahnya ada di halaman rumah kita. Jadi, kalau kamu berkunjung ke Rembang, jangan lupa untuk mampir ke situs perahu Punjul Harjo. Sebab, situs ini bukan hanya bercerita tentang perahu. Lebih dari itu, dia mengungkapkan sebagian dari kisah sejarah maritim Nusantara yang kaya. Sekaligus, menjadi pengingat bahwa laut adalah kita.